Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah hari ini baik. Oke, jadi kemarin kan seperti pembicaraan kita sebelumnya bahwa nanti kita akan melaksanakan observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum itu kita akan melaksanakan observasi di mana Bun akan bertanya kepada Ustaz terkait kira-kira tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan di kelas itu apa? Itu kan materinya naratif teks ya, berarti nanti kita harapkan siswa itu mampu mengidentifikasi, kemudian menyusun dan menceritakan cerita mereka berdasarkan dari teks yang mereka baca. Berdasarkan komunikasi dari kemarin itu kira-kira area yang ingin kita kembangkan itu di bagian mana? Yang ingin dikembangkan itu harapannya nanti siswa selain bisa mengidentifikasi, siswa juga bisa mengambil nilai-nilai yang positif yang terdapat di dalam cerita itu. Kemudian nanti mereka bisa mengembangkan cerita yang seperti itu dan juga bisa memberikan muatan positif di cerita-cerita mereka yang mereka bikin nantinya, yang mereka susun. Untuk strategi pengembangannya kira-kira seperti apa? Pertama itu nanti kan kita ada cooperative learning dan juga ada inquiry learning juga. Nah, baik, harapan Ustaz setelah berhasil melaksanakan semuanya itu kira-kira apa? Harapannya mungkin tujuannya juga bisa meningkatkan nantinya literasi membaca anak. Kemudian ketika anak membaca sebuah cerita itu nanti critical thinkingnya muncul. Dia bisa dengan cara dia mengidentifikasi, kemudian dari tadi dia bisa mengambil nilai pelajaran yang ada di buku itu, di cerita itu menjadi pengetahuan kognitif buat anak seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Dedi atas penyampaiannya. Semoga kegiatan observasi kita berjalan dengan lancar. Amin. Kalau ceritanya dari Maluku Daga ya? Where does it come from? Baik, selamat pagi Ibu Nurul, selamat pagi Pak Dedi. Kita akan melakukan pasca observasi dan saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Dedi yang sudah menjadi rekan sejawatnya Ibu Nurul yang mau membantu Ibu Nurul dalam menyelesaikan penugasannya. Nah, kali ini kita akan ada penilaian untuk coaching Ibu Nurul, untuk supervisi akademik. Nanti Bapak akan ditanya dan sebagainya, mengembangkan potensi yang Bapak miliki. Jadi ikuti saja alurnya dan saya persilakan kepada Ibu Nurul untuk melakukan pasca observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ustaz Dedi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi tujuan kita pada hari ini yaitu untuk menyampaikan hasil observasi dari yang kemarin, di mana kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, di mana Ustaz Dedi sudah menyampaikan apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran, dan itu kita coba amati ketika Ustaz Dedi melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 9 kemarin. Nah, ya, berdasarkan pra-observasi kemarin, Ustaz Dedi ingin mengembangkan di area untuk terkait memandu proses belajar mengajar yang efektif ya Ustaz ya. Nah, di mana di sini Ustaz menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan inquiry learning, di mana ada terjadi diskusi ya Ustaz ya antara anak-anak serta menganalisis gambar dan kemudian dipresentasikan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan observasi pembelajaran di kelas, ada beberapa aspek dan strategi pengembangan yang dapat diamati. Yang pertama yaitu terkait membuka kegiatan belajar mengajar dengan menyampaikan tujuan, aspek persepsi, motivasi, serta
tujuan pembelajaran. Di sini berdasarkan pengamatan saya, alhamdulillah itu sudah muncul dengan baik di saat kegiatan pembelajaran, di mana dari pertanyaan pemantik yang Ustadz keluarkan kepada siswa itu berhasil menarik perhatian mereka sehingga mereka terasa lebih antusias. Nah, adapun untuk aspek pengembangan yang kedua yaitu terkait menyiapkan psikis siswa berdasarkan pembelajaran sosial emosional. Ini alhamdulillah sudah terlihat ya Ustadz ya, di mana kemarin Ustadz menanyakan kabar anak-anak serta menyiapkan kondisi kelas juga agar selalu menjaga perhatian. Nah, ini di sini alhamdulillah terlihat dengan baik walaupun jawaban anak-anak beragam ya Ustadz ya. Nah, cuman melalui kegiatan atau pertanyaan pemantik ice breaking yang Ustadz berikan itu bisa membangkitkan mood siswa dalam belajar. Tadi kan kita sudah menyinggung ya Ustadz ya masalah terkait pembelajaran sosial emosional siswa. Nah, kira-kira untuk penerapan pembelajaran sendiri, apakah Ustadz sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk kegiatan kemarin? Kalau iya, kira-kira diferensiasi apa yang Ustadz terapkan ke anak? Baik, saya mau coba mengambil berdiferensiasi dalam hal konten. Jadi kalau kemarin yang di pertemuan pertama itu menampilkan gambar, nanti selanjutnya di pertemuan yang akan datang akan menampilkan video seperti itu. Oh, iya. Kira-kira adakah perubahan yang Ustadz rasakan terhadap anak-anak ketika Ustadz melaksanakan pembelajaran diferensiasi konten? Sangat dirasakan karena anak-anak tadi bisa semua jenis pembelajaran mereka mungkin lebih bisa terlayani. Yang mungkin suka dengan tipe visual, kemudian ada nantinya dengan gambar video yang anak-anak kinestetis itu mungkin bisa terlayani seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Kira-kira adakah hal lain yang Ustadz harapkan ketika Ustadz nanti mungkin akan mencoba pembelajaran diferensiasi yang lain? Yang saya harapkan pertama materi bisa tersampaikan dengan baik, anak bisa mengerti apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran narasi ini. Nah, lalu yang ketiga, Ustadz kemarin sudah aktif untuk mendampingi siswa selama kegiatan belajar mengajar, di mana ulun lihat Ustadz juga sering menanyakan ke siswa apakah mereka memiliki kesulitan atau apakah mereka memerlukan bantuan. Itu sudah tersampaikan dengan baik, alhamdulillah ya Ustadz ya. Nah, terus untuk strategi pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah untuk pembelajaran itu alhamdulillah sudah Ustadz laksanakan dan sudah terlihat di mana ketika Ustadz melaksanakan refleksi, evaluasi, umpan balik itu siswa terlihat antusias juga dalam kegiatan pembelajaran. Nah, alhamdulillah catatan tambahannya secara umum kegiatan pembelajaran itu berhasil terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang Ustadz rencanakan. Nah, oleh karena itu untuk hari ini ada beberapa hal yang ingin ulun tanyakan kepada Ustadz. Kira-kira bagaimana perasaan Ustadz setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 9 kemarin? Yang saya rasakan kemarin itu anak-anak kelas 9-nya memang cukup aktif ya, karena mungkin tadi sudah diusahakan untuk memberikan ice breaking dan kemudian pengondisian kelas, dan ketika anak-anak juga merasa kesulitan secara aktif kemarin saya tanyakan kepada mereka apakah ada yang dibantu atau ada hal-hal yang masih belum jelas ataupun mereka kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok kolaborasi kemarin. Seperti itu. Berarti sedikit aktif aja ya, alhamdulillah. Sudah lega atau bagaimana Ustaz? Untuk yang karena kemarin itu kan masih di tahap awal, masih diidentifikasi teks naratif, jadi selanjutnya mungkin nanti akan pendalaman materi saja. Kalau dalam artian puas kan berarti nanti kita tidak mengembangkan. Jadi, tapi untuk identifikasi sepertinya anak-anak kemarin sudah bisa memahami materi yang disampaikan.
kira-kira menurut Ustadz untuk langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran Ustadz, yaitu meningkatkan pembelajaran yang efektif, itu apakah sudah tercapai atau bagaimana Ustadz? Kalau menurut saya kemarin itu mungkin karena di satu kelompok itu kan kemarin ada 5 orang anak, sedangkan di penugasan itu soal yang diberikan ada 5, walaupun ada teks panjang yang mereka kerjakan. Dalam pengamatan ulun ada kayak anak itu terlihat kaku atau kurang aktif. Kemungkinan kalau lebih efektifnya mungkin kelompoknya lebih kecil supaya anak, misalkan 3 orang anak saja cukup, sehingga mereka mungkin berbagi peran dalam pengerjaannya lebih terwakili ya. Kemarin karena seakan-akan kayak sedikit nganggur, ada 1 anak seperti itu, mukanya itu kayak seakan-akan tidak diberikan kesempatan oleh kawannya yang lain. Mungkin di situ yang ulun merasa kurang efektifnya mungkin. Anak yang yang kakuran. Ya, kurang terfasilitasi ketika ya pengerjaan kelompoknya. Ada kawan yang lebih dominan seperti itu. Selain itu ada lagi kendala selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemarin itu juga rencana awal mungkin sebenarnya dari tugas kelompoknya itu kayak dipresentasikan sebenarnya, tapi karena kemarin melihat waktunya agak singkat hingga akhirnya lebih perwakilan kelompok saja misalnya menanggapi atau memberikan respon terhadap soal yang pertama, kemudian kelompok kedua yang memberikan respon dan jawaban terhadap soal yang kedua, seperti itu. Awalnya kan pengennya mungkin satu kelompok bisa maju semua menjelaskan itu, kemudian seperti itu aja sih. Lebih ke perwakilan lah. Iya. Kira-kira untuk langkah kedepannya nih, apa yang akan Ustadz lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Pertama tadi kelompoknya akan dibikin lebih kecil, kemudian mungkin nanti ceritanya yang lebih variatif, yang juga mungkin ceritanya anak yang cukup mengetahui tapi kan disajikan dalam bahasa Inggris, itu yang lebih cerita-cerita lokal, narasi teksnya cerita-cerita lokal. Berarti lebih ke cerita lokalan. Ya, kelompoknya lebih kecil. Kalau hal-hal baik yang Ustadz rasakan selama pembelajaran itu? Anak-anak sudah bisa mengambil nilai moral nilai moral dari cerita. Dari situ mereka kemarin kita angkat cerita Malin Kundang kan, dari mereka sudah bisa menyimpulkan seperti apa harusnya mereka berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang yang lebih tua, dan juga pelajaran hidup yang mereka bisa dapatkan dari cerita tersebut. Berarti tidak boleh menjadi orang sombong ketika sudah menjadi orang sukses. Menyampaikan moral lah. Mengambil nilai moral dari itu. Kira-kira nih, tadi kan Ustadz mau membentuk kelompok yang lebih kecil, terus tuh variasi cerita lebih variatif ya. Kira-kira apakah Ustadz memerlukan bantuan dari orang lain untuk melaksanakan itu semua, atau bagaimana? Kalau memerlukan bantuan orang lain, itu siapa aja kira-kira yang bisa membantu Ustadz? Kalau untuk menyediakan gambar mungkin mencari cerita sendiri aja. Oh iya, mencari cerita sendiri aja lah. Kira-kira terkait rencana Ustadz tentang apa yang Ustadz utarakan tadi, itu kapan kira-kira Ustadz akan melaksanakan? Minggu depan insyaallah. Minggu depan ya. Sebelum kita ujian. Melaksanakan sebelum penilaian ya. Melaksanakan sebelum asesmen. Kira-kira adakah perubahan yang Ustadz rasakan dari anak sendiri nih ketika Ustadz menyiapkan
psikis mereka dalam pembelajaran atau Mereka terlihat lebih siap dengan ketika kita siapkan, mungkin kayak kan kemarin itu sempat ada botol minum, ada Al-Quran, ada mata pelajaran yang lain. Jadi ketika kita kondisikan seperti itu, anak lebih fokus saja, mungkin bisa lebih rasakan. dikondisikan anak bisa lebih selain. Kira-kira kalau harapan Ustadz ketika apa yang Ustadz rencanakan ini apa? Harapan Ustadz terkait hal-hal yang sudah Ustadz rencanakan ini apa? Semua anak tadi bisa terfasilitasi dengan baik. Mereka memiliki kesempatan yang sama dalam pengerjaan tugas kolaborasi. Kemudian dengan kelompok kecil itu mungkin ketika seperti memberikan presentasi terhadap nilai baik apa yang bisa mereka dapatkan, bisa secara keseluruhan kelompok bisa menyampaikan itu secara bergantian. Wah, ini baik semua kelompok lah. Baik, terima kasih Ustadz Dedi. Kiranya untuk pasca observasi dari kegiatan pembelajaran Ustadz Dedi kemarin itu sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih banyak atas refleksi yang Ustadz Dedi berikan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Dedi rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, tidak hanya di kelas 9C kemarin, tapi mudah-mudahan juga bisa diterapkan di kelas lain. Ini terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan hasil percakapan kita tadi Ustadz, kira-kira apa yang bisa Ustadz simpulkan dari mulai kita awal tadi ya, dari yang saya menyampaikan aspek yang ingin Ustadz kembangkan di praobservasi, terus tentang observasi sampai percakapan pasca observasi tadi. Yang saya rasakan mungkin ini sesuatu yang baru, mungkin di sekolah kita di sini memang pernah melakukan arahan-arahan seperti ini sebelumnya. Cuman dalam kegiatan kita hari ini yang saya rasakan lebih terarah, karena dari awal sudah ada dari pra, kemudian dari refleksi dan juga yang seperti kita lakukan hari ini. Saya sebagai guru berarti lebih bisa melihat apa saja sebenarnya yang harus kita lakukan, baik dari sebelum, sesudah, dan kita merefleksi dari kegiatan belajar mengajar seorang guru seperti itu. Persiapannya bisa kita usahakan jadi lebih baik seperti itu, baik dari guru ataupun juga dari siswa. Ya, baik. Untuk Bu Nurul dan Pak Dedi, terima kasih. Proses coaching berjalan dengan lancar. Tadi sudah Ibu Nurul menggali pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Dedi bisa memunculkan potensinya, dan Pak Dedi bisa mencari solusi sendiri tadi ya. Ternyata ya, dengan kelompok yang banyak ternyata ada anak yang tidak aktif, dan solusinya berarti dibuat lebih kecil lagi. Dan itu semua bisa menjadikan pengalaman yang berharga dari diferensiasi, dari kompetensi sosial emosional, anak disiapkan terlebih dahulu begitu Pak ya. Nanti bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain bagaimana pembelajaran yang efektif untuk siswa. Baik, terima kasih, salam sehat dan semangat. Selamat pagi. Selamat pagi.